Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sepanjang tahun ini? Sukacita luar biasa, amin. Amin. Amin, haleluya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita di tahun yang baru ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambut berkat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melalui sepanjang tahun ini bersama kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau diubahkan. Kami mau diperbaharui Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang belum bisa hadir pada saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang dalam keadaan terikat saat ini Tuhan, Kau bebaskan mereka Tuhan. Kau pulihkan hati mereka Bapa, untuk terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dalam situasi kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di minggu ini Bapa. Kami yang boleh hadir pada saat ini, kami mau merasakan jamahan-Mu Bapa. Hadir Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau dipulihkan Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Kaulah harapan dalam hidup kami Bapa. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan.
Mungkin di tahun lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di tahun ini kita mau diubahkan. Kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mau mengandalkan Yesus dalam hidup kita, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Bapa, kami bisa Tuhan, kami mampu Tuhan menghadapi segala cobaan yang Kau berikan kepada kami. Kami kuat bersama-Mu Bapa. Yes, Jesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, yes, Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya benar Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Bapa kami dapat menjalani hidup kami. Semua itu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk urapan-Mu, untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami terus mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan demi kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Kau terus pakai kami Tuhan. Berkati mulut, bibir, tangan, kaki kami yang semuanya kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Amin.
tubuh dan jiwa kita. Amin. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Kita akan lagu satu lagi, lagu pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, untuk kekuatan demi kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini Bapa, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati juga kami para jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati mulut, bibir, telinga kami, pendengaran kami Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami pada hari ini dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami pahami apa maksud dan tujuan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
hari ini. Terima kasih buat kesetiaan kami sampai di awal tahun ini. Di minggu pertama ini kami masih bisa dan masih mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Kiranya semua yang ada dari pikiran dan mulut hamba-Mu ini hanya datangnya daripada-Mu. Dan juga berkati jemaat-Mu Bapa yang mendengarkan. Kiranya telinga dan pikiran kami pun dipakai untuk mendengarkan firman ini, supaya firman ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Segala kekuatan setan iblis yang mau mengganggu ibadah kami hari ini, mengganggu isi firman Tuhan ini Bapa, kami tangking, kami usir dari tempat ini, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom. 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 Gimana kabarnya? Luar biasa. Ini minggu pertama di 2025. Minggu pertama biasanya emang apa ya bilang ya, biasa apa namanya, orang-orangnya emang biasa gitu, masih liburan, masih happy euforianya tahun baru, biasa itu. Jadi yang datang pun biasa, segini aja. Nah, pertama aku mau terima kasih dulu kali ya, terima kasih sama Kapika Mamila udah mengubah dekorasi kita. Hampir tiap minggu ada dekorasi baru. Dan minggu depan mungkin ada lagi ya. Ada mungkin tiba-tiba udah besar gitu. Tiba-tiba besar gerejanya. Nah, yang mereka berdua inilah yang mengubah kemarin backgroundnya jadi hitam. Mungkin minggu depan jadi pink. Kalian tahu. Pokoknya mereka berdua aneh-aneh lah pikirannya. Yang kedua aku mau terima kasih sama kakak, sama abang, sama Bulan tadi datangnya jam 10 kurang. Ya, karena kita udah janji kan sebenarnya minggu lalu apa 2 minggu yang lalu kita mau ubah ibadah kita jadi jam 10 pagi. Dan aku yang ketiga mau minta maaf karena kami yang telat ternyata. Jemaatnya cepat datang, kami yang telat. Mohon dimaafin. Semoga tahun depan, minggu depan kami bisa lebih tepat waktu lagi lah, jam 10 pagi udah bisa mulai. Oke. Nah, hari ini, pelajaran hari ini, aku mau bawa judulnya Andalkan Tuhan. Karena minggu lalu di akhir tahun 2024 kita sempat bahas banyak, kita bahas kebaikan Tuhan, yang pada akhirnya kita bahas tentang mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di 2025. Bahkan kemarin minggu lalu pun kita ada janji kita mau mengandalkan Tuhan di 2025. Tapi ada pertanyaan kemarin dari Bibi Pagi, hari ini dia nggak datang. Gimana caranya mengandalkan Tuhan? Nah di situ aku berpikir, oh iya, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tapi caranya tuh nggak dikasih tahu. Gimana caranya mengandalkan Tuhan? Ya kan? Kadang kita pikir kita mengandalkan Tuhan, rupanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, ada 4, coba. Ada 4 ku bikin cara mengandalkan Tuhan. Dan 4-4-nya itu jadi tips atau dari cara supaya kita lebih mengandalkan Tuhan di 2025. Jadi aku pengen cuma 4 ayat ini aja kalian pegang selama 2025. Aku yakin hidupnya berubah. Harusnya. Pastinya. Oke? Cuma 4 ayat. Udah siap? Siap? Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, terserah mau siapkan rekaman HP-nya pun boleh, biar nanti bisa didengar juga di rumah, bebas, terserah. Oke? Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Coba angkat tangan siapa yang nggak terima kebaikan Tuhan selama 2024? Aku aja, usah. Gak ada kan? Berarti semua coba angkat tangan yang dapat kebaikan Tuhan. Semuanya, kecuali Stepan. Karena dia nggak ngerti dia. Semuanya dapat kebaikan Tuhan di 2024, ya kan? Banyak nggak? Coba sebut satu. Banyak. Sebut satu, mikir. Nafas. Kapikan nafas sudah. Bulang apa? Apa kebaikan Tuhan selama 2024? Sehat. Jadi nggak boleh ambil nafas, nggak boleh ambil sehat. Ada lagi? Biring apa biring? Nggak boleh nafas, nggak boleh sehat. Apa biring? Udah bingung ya? Satu aja.
Dekat Tuhan, oke. Mila. Kekuatan yang nyuntek juga. Oh, oke. Abang apa bang? Apa kebaikan Tuhan satu aja selama 2024? Kerja, masih ada kerjaan, masih sehat. Oke, kakak? Nggak boleh nyontek dari abang, nggak boleh. Apa kak? Satu aja kebaikan Tuhan di 2024. Masih diberi panjang umur. Panjang umur. Itu banyak kan? Cara untuk mengandalkan Tuhan, yang pertama itu kita harus benar-benar tahu Tuhan itu baik. Nggak boleh enggak. Karena kalau kita nggak tahu Tuhan itu baik, kita nggak mau mengandalkan Dia. Kalau udah kita sadari Tuhan itu baik, maka kita datang sama Dia, kita andalkan Dia. Karena Dia baik. Kalau 2024 pun Dia baik, 2025 ini kira-kira Dia makin baik atau baik aja? Lebih baik. Ya kan bilang Lebih baik. lebih baik kan, semakin baik. Coba siapa kiri kanannya, walaupun cuma kiri kanannya ada ya beberapa aja bilang Tuhan itu baik kali loh be. Tuhan itu baik kali loh, Biri. Iya, bilang Biring sama Bulang. Tuhan itu baik pulang. Bang Tarek, Tuhan itu baik kali loh. Sama siapa? Nggak ada. Makanya aku yang bilang Tuhan itu baik kali loh. Maka kalau 2025 harus sadar kita, harus ingat semua kebaikannya. Oh Tuhan itu baik kali. Kayak aku pernah kesaksian waktu aku pulang ke sini, yang aku naik pesawat. Aku tuh kurangin dikit. Aku tuh kan takut kali naik pesawat pulang. Bener-bener takut. Jadi waktu pulang di sini dari Jakarta yang bulan 10 itu pas di depan pesawat aku udah beli pesawatnya, udah di ruang tunggu. Itu aku udah mau pergi sebenarnya, mau udahlah aku usah pulang. Pulangnya naik kapal laut aja. Kok nggak naik bis? Bodo amat. Pokoknya nggak naik pesawat karena saking takutnya naik pesawat. Udah di ruang tunggu duduk main handphone. Sengaja aku ambil penerbangan malam subuh jam 5 pagi, tapi diambil Kak Pika jam 8 pagi. Padahal aku pengen tidur di pesawat supaya nggak takut. Diambil jam 8 pagi akhirnya nggak bisa tidur. Ini Kak Pika ini ada-ada aja kerjanya. Aneh-aneh kadang bulan. Nah, jadi ya udahlah naik di ruang tunggu, udah ngantri mau pesawat. Di situ makin deg-degan. Makin deg-degan, udah di pintu pesawat. Itu pesawatnya aku pegang gini tuh. Tuhan Yesus berkati pesawat ini. Pokoknya aku gak mau mati di pesawat ini. Karena aku udah takut kali. Akhirnya aku naik, duduk, aku dapat di kursi yang dekat jendela. Biasanya aku gak mau duduk di situ, aku maunya duduk di tengah yang di dekat gangnya. Dapat di kursi jendela. Kenapa? Karena biasanya yang duluan mati yang di situ lah, yang dekat jendela. Karena langsung kecampak dia biasanya. Jadi, wah, ini bahaya. Kenapa aku turun aja dari pesawat ini ya, gitu kan? Tapi di situ aku udah coba untuk tidur pas pesawatnya belum berangkat, masih siap-siap. Aku udahlah tidurkan. Ternyata nggak bisa. Hampir 15 menit pesawat itu nggak berangkat. Aku bingung kenapa ini pesawat nggak berangkat. Karena aku udah coba tidur, tetap nggak bisa tidur. Akhirnya aku nyerah. Aku bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, mati pun ke surganya. Ya udahlah, matilah, bodo amat lah. Jadinya akhirnya aku lihat. Jadi aku tantang diriku untuk ya udah lihat ke kaca, apapun yang terjadi, aku ngelihat proses kematianku, aku bilang. Jadi pesawat itu siap-siap, berangkat, mau terbang. Pas terbang itu kan kita biasanya yang lain itu udah tidur, ada yang baca doa, semua itu tutup mata biasanya bilang. Aku ngeliat ke kaca, aku lihat kaca itu terbang ke atas. Aku ingat semua prosesnya bilang, aku lihat. Sampai di atas itu aku nangis, benar-benar nangis. Kenapa aku nangis? Karena pemandangannya bagus sekali. Pagi itu cerah kali. Langitnya bagus sekali, biru. Pokoknya nggak pernah kalian lihat biru, langit sebiru itu yang kulihat. Terus perjalananku kayak santai, tenang, baik-baik aja semua. Nggak ada kurangnya. Akhirnya aku ingat, langsung di dalam pikiranku satu. Ternyata Tuhan itu baik kali loh sama aku. Baik kali sama aku. Di situ aku pikir, nyesal aku meragukan kebaikan Tuhan waktu aku mau berangkat tadi. Ternyata Tuhan itu baik kali. Bahkan orang di sebelahku sampai bingung, ini orang kenapa nangis ya? Kayak ada yang meninggal keluarganya. Karena aku gini, nangis begini. Gitu. Tapi di atas itu aku kayak, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan beberapa kali kalau di HP ku itu ada, ada foto yang aku ambil itu emang benar-benar bagus sekali. Kalau mau kalian nanti minta sama aku, mau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Pokoknya Tuhan itu baik.
Cara pertama, kita harus tahu kalau Tuhan itu baik. Ingat kebaikan Tuhan. Ayatnya adalah Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Dapat? Dapat Mazmur 103 ayat 2? Udah dapat semua? Kayak biasa di depan gak bakal ada ayatnya, jadi kalian harus baca dari Alkitab kalian supaya kita membiasakan baca Alkitab. Udah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, yuk. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi ayat pertama yang harus kita pegang untuk 2025, yang paling pertama adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Udah itu aja, yang pertama. Jadi selalu ingat baiknya Tuhan. Kejadian, apapun kejadian dalam hidup kita nanti 2025, selalu ingat baiknya Tuhan. Kalian mau tahu gak aku awal 2025 aku kayak mana? Gak mau tahu? Aku ceritakan tetap. Jadi kalian harus dengar. Jadi awal 2025 kami di sini, cuman aku, Bang Moses, Kapika, Stepan di rumah ini. Karena Bila belum datang. Jadi cuma kami mau bikin manggang-manggang tanggal 31 malam. Manggang-manggang kami undang semua teman-teman kami. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Mau mulai 2025 sampai detik tanggal 1 ya 3, 2, 1 Happy New Year, selamat tahun. Selamat tahun baru. Kami di situ tuar. Walaupun nggak kelihatan karena kabut kaban jahe kemarin ya. Nggak ada kelihatan kembang apinya, cuma kabut aja kelihatan. Tapi kami bahagia. Terus menit pertama 2025 Januari kami bikin meja, kami berdoa. Lucunya yang berdoa bukan hanya Kristen aja bilang. Agama lain pun ada di situ. Yang nggak ada agamanya pun ada di situ. Sama-sama berdoa semua. Yang bawa doa aku, yang Kristen. Jadi tahun 2025 kami diawali dengan doa Kristen, teman-teman kami. Jadi mereka harus ikut, mau nggak mau. Aku berdoa, terus kami kayak ya manuk hata kecil-kecilan lah. Tapi teman-teman nih. Jadi habis itu paginya langsung datang masalah. Apa ini? Baru bangun udah ada masalah. Itu jam 11 pagi 2025 tanggal 1. Langsung kayak, ayo, ada masalah. Udah. Jam 12 datang chat kawanku yang bikin hatiku gundah gulana. Tambah lagi masalah. Cuman beda sejam. Kalau aku dulu bilang itu, mungkin hari itu aku udah kayak, udahlah. Aku bakal gak mau ketemu sama siapa-siapa. Aku bakal di kamar aja. Gak mau ketemu sama siapa-siapa. Gak mau ngobrol sama siapa-siapa. Tapi kemarin aku putuskan untuk turun ke bawah, duduk, makan bareng, terus malamnya juga ngobrol lagi sama teman-teman. Pokoknya, aku lakukan semua itu. Aku merasa, aku di situ berpikir ternyata masalah itu nggak pun kita undang datang. Iya kan? Iya kan? Kayak orang tahun baru, nggak diundang pun datang di rumah kita, tahu dia ada makanan. Iya kan Biring? Kayak gitu masalah. Oh ini tahun baru nih, datang aja ke rumahnya. Mau bikin masalah. Akhirnya ada masalah, muncul masalah. Tapi selalu kan harus andalkan Tuhan. Makanya aku bikin ini, salah satunya ayat ini, judul ini. Selalu andalkan Tuhan. Akhirnya aku yang dulu moodnya itu suka berubah, yang gampang berubah, yang langsung kelihatan kalau ada masalah mukanya, bisa diubah ketika aku mengandalkan Tuhan. Yang pertama emang aku bilang, ya baik lo Tuhan sama aku, kenapa aku harus nggak mengandalkan Tuhan gitu. Jadi Mazmur 103 ayat 2 ini kita harus pegang. Yang pertama itu harus kita pegang untuk 2025. Oke? Yang kedua, coba baca Mazmur 103 ayat 3. Apa bang? Coba agak besar bang, sorry bang.
Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Yang kedua, akui dosa-dosa kita. Ini yang paling susah biasanya. Untuk mengakui dosa itu susah, untuk mengakui kita salah itu susah. Iya kan? Tapi ini apa ya mau aku bilang ya? Ngaku dosanya gak ke aku ya. Gak usah ke aku atau ke teman-teman kita atau ke sahabat kita. Gak usah. Akuin dosanya ke Tuhan aja. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9, paling belakang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dapat semua? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3, yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. Jadi, yang kedua, akui dosa-dosa kita. Apa aja, terserah, semuanya. Semua dosa diakui, tapi di depannya, ya di depannya Tuhan. Nanti kalau di depan aku jadikan gosip nanti. Ngomongin ke orang lain. Ah, ini orang itu tadi dia berdosa gini, aku bilang. Jadi gak jadi berkat. Jadi akui dosanya sama Tuhan, apa aja. Bebas. Mau kalian tadi ngapain, mau kayak mana, mau nyuri, mau bohong, mau berzina, bebas. Tapi ngomongnya sama Tuhan, jangan sama orang. Ya kalau mau sama pasangan terserah ya. Biasanya kan pasangan suami istri ya. Suami istri kan lebih klop biasanya, apa aja diomongin. Jadi diomongin sama suami istri pun bisa, akhirnya ngomongnya sama Tuhan. Kenapa kita harus mengakui dosa? Karena kalau kita nggak ngaku dosa, kita nggak tahu kita salah. Kadang kalau kita berpikir, aku nggak berdosa kok, akhirnya kita nggak ngakuin kebaikan Tuhan juga. Nyambung juga sama nomor 1. Jadi yang kedua, akui dosa kalian, dosa aku. Akui dosanya. Bilang aku salah Tuhan. Mohon ampun. Ampuni aku Tuhan. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak tahu. Tuhan tahu nih kita salah. Cuma dia pengen. Kayak mana bilangkannya ya? Biring, kalau anak biring bikin salah kan pengen diakuin kan biring. Iya kan? Walaupun biring tahu kan itu salah. Tapi pengen kan biring, ngakumin kau. Tahunya aku kau salah. Ngakumin. Karena Tuhan yang adil dan yang setia bakal mengampuni dosa itu kalau kita akuin. Kalau nggak kita akuin ya susah. Berarti kita pun egois, berarti kita nggak mengandalkan Tuhan. Berarti kita percaya kalau aku lebih kuat daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak ngakuin dosa kita. Oke? Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Yang kedua, akui dosa kita. Gak usah takut karena dia bakal mengampuni. Kadang kalau ada yang bilang gini, kalian pernah ngerasa gini nggak? Kalau kita berdosa kita makin jauh sama Tuhan. Pernah ya? Aku kayak gitu. Kalau aku berbuat dosa nih, kayaknya aku makin malas berdoa. Aku malas ke gereja, aku malas buka Alkitab. Pokoknya kalau aku lagi berdosa, aku malas kayak ngapa-ngapain bareng Tuhan. Jadi caranya tuh akuin dulu, minta ampun dulu, baru bisa deket lagi sama Tuhan. Karena dosa itu sistemnya bikin jauh kita dari orang. Kalau kita salah, biasanya kita yang kabur. Kalau kita benar, kita biasanya kuat. Apapun ceritanya, kalau aku yang benar, ke polisi pun berani, ke pengadilan pun berani. Tapi kalau salah, takut kemana pun. Kayak gitu konsepnya, konsep gampang. Jadi kalau yang kedua, untuk mau mengandalkan Tuhan, akui dosa-dosa kita, semuanya. Oke? Yang ketiga, ini mungkin semua kita kayak gitu ya, ya kan? Siapa yang percaya sama Tuhan? Semua kan? Ya kan? Percaya kan sama Tuhan dalam ulang? Ya kan? Coba buka ayatnya. Amsal 3 ayat 5 sama 6. Oke, ayat 5 sama 6, ayat 3. Udah? Dapat? Kita baca ya. 1, 2, 3, yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap Hatimu dan janganlah bersandar. pada pengertianmu sendiri. Akuilah, Ia dalam segala lakumu maka ia akan. meluruskan jalanmu. Nah, bagus ayatnya. Bagus sekali. Ini pun gampang kali. Aku percaya sama Tuhan. Kau percaya sama Tuhan kan masuk surga. Kau percaya sama Tuhan. Tapi ada tapinya. Sering kita percaya sama Tuhan, tapi kita dua kaki. Tahu dua kaki? Satu sama Tuhan,
satu sama dunia ini. Tahu nggak? 2 kaki. Ya kan? Hari Minggu kita kudus sekali, hari Sabtu mau kudus, hari Senin berbuat dosa lagi. Ya kan? Tapi kita sering kayak gitu loh. Kita percaya sama Tuhan hari ini, besok kita kabur dari Tuhan. Jadi yang ini memang gampang percaya, tapi ngelakuinnya nggak gampang. Kita selalu bilang percaya, tapi kelakuan kita kayak orang yang nggak percaya. Contohnya, ketika kita khawatir untuk besok. Khawatir besok itu berarti nggak percaya sama Tuhan. Tapi tetap kerja ya. Burung di udara pun apa? Hah? Ya kan burung di udara pun dikasih makan kok. Iya, tapi dia terbang cari makan. Bukan diem aja di kandang. Tutup pun kerja dia. Carinya makannya. Kalau gak dikasih makan gak pika. Jadi jangan bilang, wah Tuhan pasti pelihara aku. Burung di udara pun dipelihara. Kenapa aku tidak? Betul. Kau bisa terbang gak? Enggak. Burung terbang, kerja dia. Kita pun kayak gitu. Oke lah, kita gak khawatir hari esok, tapi tetap bekerja. Tapi yang pertama, ingat, burung pagi-pagi ngapain? Tahu gak kalian? Berkicau dia. Pagi-pagi dia berkicau. Kenapa dia berkicau? Dia mau memuliakan Tuhan. Kalau kita berpikirnya kayak gitu, manusia berpikirnya. Burung berkicau pagi-pagi itu kayak kalau kita berdoa buat Tuhan pagi-pagi. Baru dia terbang, nyari makan, kasih makan anaknya, mau ngapain aja dia. Tapi pertama kali dia berkicau pagi-pagi. Ada nggak burung berkicau malam-malam katanya? Nggak ada, itu burung yang lain itu. Burung hantu itu. Iya. Kelawar malam-malam kerja dia. Siang tidur. Jadi pagi-pagi itu burung pun berkicau. Jadi mengucap syukur, diutamakannya dulu Tuhan. Kita pun harusnya kayak gitu. Jadi percaya itu benar-benar percaya, nggak setengah-setengah, nggak cuma seperempat, full percaya. Nggak ada lagi yang lain-lain, cuma sama Tuhan. Oke? Yang ketiga, supaya jalannya diluruskan. Kenapa jalan kita sekarang bengkok-bengkok ya kayak gitu? Karena percaya kita pun bengkok-bengkok. Oh, hari ini aku percaya, lagi ada masalah, percaya. Selesai masalah, nggak percaya lagi. Akhirnya masalah terus, dan percaya terus. Capek kan bermasalah terus. Pokoknya pas nggak bermasalah pun kita masih percaya. Pokoknya benar-benar full, utuh, percaya sama Tuhan. Coba aja lah. Ini tantangan buat diriku juga, kadang pun aku masih kayak gitu. Makanya 2025 ini aku mau coba benar-benar percaya sama Tuhan. Nanti ku ceritakan kayak mana hasilnya kalau kan nggak mau nyoba. Tapi saranku coba, ya, oke? Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Yang kedua, akui dosa-dosa kita. Yang ketiga, percaya pakai kali, ulang. Nggak cuma percaya aja. Kalau kata anak Jakarta, percaya banget. Iya, percaya banget sama Tuhan. Kalau temannya Bang Moses, bengit. Ya. Oke, yang keempat, yang terakhir, Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9, udah dapat? Dapat? Ya, Yesaya 26 ayat 9. Kalau nggak dapat, kita tunggu. Yesaya itu habis Yeremia. Kalau di Alkitab itu di tengah-tengah dia. Sudah? Oke? Yesaya 26 ayat 9. Kita baca ya. 1, 2, 3. Yuk. Dengan segenap jiwa, juga dengan sepenuh hati, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Yang pertama, dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Itu ya, maksudnya, yang pertama, yang keempat ini, waktu khusus itu, waktu yang benar-benar khusus kita taruh untuk Tuhan. Waktu untuk berdoa. Oke? Benar-benar khusus, bukan doa makan, doa tidur, atau doa pagi-pagi habis bangun, atau doa mau mandi, doa mau
berangkat kerja, pokoknya jangan yang itu. Ini benar-benar khusus. Pilih waktunya. Oke? Jangan nanti, satukan sama doa makan biar panjang. Atau satukanlah sama doa mau tidur, biar gampang. Pokoknya benar-benar khusus. Terserah mau jam berapa, terserah mau di mana, pagi, siang, malam, sore, subuh, bebas. Tapi benar-benar khusus. Baca firman Tuhan dan berdoa khusus untuk Tuhan. Mau 5 menit, 10 menit, 2 menit, terserah. Pokoknya benar-benar khusus sama Tuhan. Itu cara keempat untuk mengandalkan Tuhan. Oke? Ajang curhatnya sama Tuhan. Pernah curhat sama teman-teman ya? Kalau laki-laki curhatnya sambil main Mobile Legends biasanya. Habis main Mobile Legends baru dia curhat. Bahas nabi, bahas konspirasi, politik. Habis itu lama-lama ujung-ujungnya bahas masalah rumah tangga dia. Iya. Ya kalau cewek enggak ada pembukaan, langsung digasnya bahas rumah tangga terus. Gas sampai habis. Semua dibahasnya. Nah itu juga dilakukan sama Tuhan. Punya waktu khusus sama Tuhan. Terserah mau 5 menit, 10 menit, benar-benar khusus. Mau pagi-pagi, mau malam-malam, mau sore, siang, bebas. Tapi benar-benar khusus sama Tuhan. Kenapa? Karena tahu nggak kalian masalah zaman sekarang ini yang paling sering apa? Tahu nggak apa? Tahu apa? Banyak orang mau cerita tapi nggak ada yang dengerin. Banyak orang mau cerita tapi nggak banyak yang bisa mendengarkan. Akhirnya dia cerita sendiri di tengah jalan. Iya, loh, bener loh. Yang di tengah jalan itu stresnya yang kelihatan loh. Yang lebih serem yang nggak kelihatan. Itu lebih serem. Jadi ada banyak, makanya sekarang psikologi atau orang-orang psikologi itu banyak jobnya pulang. Karena banyak yang mau diceritakan sama orang, tapi nggak ada yang bisa mendengarkan. Karena yang lain pun pengen cerita juga. Susah kan? Iya kan? Makanya cara paling gampang ceritanya sama Tuhan. Karena dia pasti mendengarkan dan pasti menjawab juga. Jawabannya tergantung kan siap apa enggak. Jawabannya iya dan amin, dan tergantung kesiapan kalian. Siap nggak dijawab? Oke? Yang keempat, waktu khusus sama Tuhan. Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Yang kedua, apa? Akui dosa kita. Yang ketiga, Percaya kali sama Tuhan. Percaya kali sama Tuhan. Yang keempat, punya waktu khusus. Gampang kan? Baik, dosa, kali, waktu. Yang keempat ini yang paling penting sebenarnya. Kalau udah kita lakukan semua, kita pasti mengandalkan Tuhan di 2025. Kenapa aku bilang penting mencurahkan hati sama Tuhan? Karena di Alkitab pun ada. Coba buka Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Apa katanya? 1, 2, 3, yuk. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai Tuhan. Curahkan. Bila isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Betul. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan kita. Jadi mencurahkan isi hati ke Tuhan itu bukan aku yang bikin, bukan Alvin yang mengada-ngada bikin cerita sendiri, enggak. Itu ada di Alkitab. Kalau di Alkitab udah berarti udah real datanya. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Oke? Yang keempat, punya waktu khusus sama Tuhan. Benar-benar khusus. Jangan ada yang ganggu, khusus sama Tuhan. 5 menit, 10 menit, bebas. Oke? Kita ulang. Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Yang kedua, akui dosa-dosa kita. Yang ketiga, percaya kali sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Yang keempat, Punya waktu khusus untuk Tuhan. iya. Kok 5 menit? Hah? 5 menit. Iya, bebas. Biar dia masukku. 5 menit itu, kadang kita 5 menit pun berdoa udah susah loh. Gak percaya coba, bikin stopwatch. Bikin stopwatch HP kalian, hitung, berdoa mulai. Percayalah,
pas tutup mata kalian kok lama kali lah ini. Belum siap ceritanya dan sama Tuhan. Oh itu bebas, kan aku bilang bebas. Kok biring bisa 10 menit, ya 10 menit. Bisa 1 jam. Wih, puji Tuhan. Semua Tanya diceritakan. pulang bisa, kalau sama pulang setengah jam udah gargor katanya di situ. Nggak jadi lagi. Makanya beda-beda setiap orang kan. Mungkin biring bisa sejam nih. Iya. Aku 10 menit lah. Kenapa? Karena biasanya aku doakan semua orang. Iya. Namanya satu-satu kudoakan yang aku kenal. Itu kudoakan biasa, itu malam aku pakai. Makanya sebelum tidur itu panjang doanya. Ada emang orang yang 2 menit pun susah. Gini contohnya, dulu aku kayak gitu, tutup mata, Tuhan, bingung mau doa apa. Apa ya? Apa yang mau kudoakan gitu? Itu dulu pertama-pertama. Tapi setelah diajarin, loh, iya ya. Kenapa aku doakan semua orang aja yang aku kenal? Supaya dia bagus-bagus rumah tangganya, baik-baik, sehat-sehat, kerjaannya. Itu bisa sampai 5 menit lebih. Baru doa orang aja, belum doa untuk diriku, belum doa untuk sekitar rumah ini, belum untuk doa satu Indonesia Raya ini. Itu aja udah 10 menit lebih. Tapi ada emang yang belum bisa ke itu. Makanya aku bilang tadi, bebas waktunya. Nggak mesti 5 menit, nggak mesti 3 menit, nggak mesti 10 menit atau sejam kayak biring, dia mungkin bisa menyembah dulu. Bebas. Tapi nanti, percayalah, puncaknya itu kayak biring. Kalian pasti, kayaknya semenit kurang nih. Coba 3 menit. 3 menit udah mulai kurang nih. Coba 5 menit, 10 menit, akhirnya bisa sejam kayak biring. Mama itu bisa sejam dulu. Bapak itu setiap pagi di sini dia bisa lebih sejam lebih di sini di tempat ini. Dia makanya mulainya dia nyanyi, penyembahan. Nah itu dia mulainya. Kalau aku emang langsung doa biring. Ya Tuhan aku mau ngomong nih. Nah langsung mau kudoakan yang ini kayak gitu. Itu ya waktu khususku sama Tuhan. Nah kalian pun contoh itu kalau bisa. Nanti hasilnya itu kalian sendiri yang nikmatin. Gak bisa aku ceritakan kayak mana nikmatnya punya waktu khusus sama Tuhan. Coba sendiri. Semenit kin semenit, 2 menit kin 2 menit, bebas. Oke? Oke ya? Oke? Yang pertama, sekali lagi bilang ini emang benar-benar harus diingat 2025, gak bisa enggak. Minggu depan aku tanya, ada jawaban apa, ada ujiannya. Yang salah tinggal kelas. Oke? Yang pertama, ingat baiknya Tuhan. Yang kedua, Akui dosa-dosa. sekali lagi yang kedua, Akui dosa-dosa kita. iya, akui dosa-dosa kalian. Aku pun. Yang ketiga, Percaya kamu. percaya kali sama Tuhan. Yang keempat, Punya waktu khusus. sama Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman ini. Terima kasih telah Kau memberikan 4 cara untuk kami bisa lebih mengandalkan Kau di 2025 ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya di kehidupan kami bisa memakai 4 cara ini. Kami mau mengingat baiknya Engkau. Kami mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mau percaya, benar-benar percaya seutuhnya kepadamu Tuhan. Dan yang keempat, kami mau punya waktu khusus bersama denganmu. Ajar kami untuk tetap berdoa khusus untukmu, memuliakan namamu Bapa. Ini 4 cara ini, kami percaya kami bisa mengandalkan kamu lebih lagi di 2025 ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sedikit pengumuman untuk kita. Pengumuman dana Natal kita kemarin, total janji iman dan donatur semua totalnya 1.850.000. Dana yang keluar di tanggal 24 dan semua tanggal 24 kita ngasih makan. Kemudian pengeluaran di tanggal 25 berupa bingkisan, dekorasi atau yang lain-lain. Itu jumlahnya 2.415.000.
berarti minus 565.000 dari janji iman. Jadi kami sepakat menggunakan uang kas untuk menutupi janji iman tadi. Dari uang kas untuk menutupinya, jadi nggak ada lagi minus dana Natal. Kita ambil dari uang kas 565.000. Kemudian kemarin belanja untuk ini 250.000, beli tirai kita biar baru. Jadi sisa kas kita itu, kas uang persembahan kita sekarang 127.000. Mungkin itu aja pengumuman. Nanti untuk komsel kita di awal tahun ini kita susun lagi nanti jadwal di rumah siapa. Bulan 2 kita mulai awal. Kita akan silakan ke pembawa doa syafaat. Biring kami undang. Doakan Ibu Gembala kita yang lagi di Jakarta. Iya. Sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur pada siang hari yang indah ini Tuhan, karena kami ada di rumah-Mu ini pada tahun 2025 ini untuk memuji menyembah-Mu Tuhan pada ibadah kami ini. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di rumah-Mu memuji menyembah Tuhan. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu begitu luar biasa memberkati kami dalam pujian penyembahan kami. Kami sudah diberkati Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami, mengarahkan kami supaya kami lebih mendekat lagi kepada Tuhan pada tahun 2025 ini Bapa. Ini juga kami sudah diberkati lewat firman-Mu itu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan bagi kami sehingga kami boleh lakukan firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Alvin Sinulinga Bapa. Kami percaya masa depannya Tuhan ada dalam tangan-Mu, masa depan yang penuh pengharapannya Tuhan. Kami percaya yang terbaik, terindah, termanis Kau berikan di dalam kehidupannya. Apa yang diperlukannya, dibutuhkannya, dirindukannya, Tuhan yang perlengkapi semuanya. Begitu juga Bapa, keluarga hamba-Mu di tempat ini yang ada di Jakarta Tuhan. Dimanapun dia melayani Tuhan, apapun pekerjaannya untuk di Jakarta, Tuhan terus bercampur tangan. Tuhan terus memberkati apa keperluan-keperluannya semuanya Tuhan. Engkau yang perlengkapi semuanya. Kami percaya dimanapun dia berada, kesehatan menjadi miliknya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada, biar sukacita, damai, sejahtera, urapan baru tetap melingkupi kehidupannya Bapa. Biar dimanapun dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan yang memelihara kehidupannya. Begitu juga dengan anak-anaknya Christine, begitu juga dengan Caca. Tuhan yang memberkati. Tuhan lebih tahu apa yang dia perlukan Tuhan, apa yang dia butuhkan. Kami percaya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dimanapun mereka, kami percaya Tuhan, semua menjadi saksi-Mu, semua menjadi saluran kasih-Mu yang luar biasa bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus karirnya semakin naik, tidak pernah turun. Karena Tuhan, kami percaya bagi janji-janji-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu ini bukan semakin menurun tapi semakin naik. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami percaya Tuhan buat janji-janji-Mu itu bagi keluarga hamba-Mu ini bukan meminta-minta tapi memberi. Itu janji-Mu Tuhan. Kami percaya berlaku dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini, apapun Tuhan alangannya, dia tidak bisa hadir, dia tidak boleh, dia tidak memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun dia Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang tidak boleh hadir pada hari ini, apapun yang dirindu-rindukannya Tuhan, perlengkapi semuanya ya Tuhan. Begitu juga Bapa, saudara-saudara kami yang sudah menginjakkan kaki ke rumah-Mu ini, dimanapun mereka Tuhan, terus menuntut, Tuhan terus memberkati. Kami rindu Tuhan supaya di rumah-Mu ini bertambah jiwa-jiwa di dalam tahun 2025 ini untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memasukkan nama Tuhan lewat rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jiwa-jiwa di sekitar lingkungan Lok-Ciba ini. Mari Bapak, Kau berkati semua, kaum ibu, kaum bapak, anak-anak, remaja, semua diberkati Tuhan. Selamatkan jiwanya yang belum selamat, yang sudah selamat, pakai terus jadi saluran kasih-Mu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negeri ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia tercurah berkat-Mu melimpah di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ini ada tertulis dalam buku keselamatan-Mu. Indonesia ini, terima kasih Tuhan, berkati pemimpin Indonesia ini, berkati pemimpin Indonesia mulai dari tertinggi sampai terendah, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada kelurahan, Tuhan yang memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin setiap bangsa kami ini ya Bapak, baik angkatan laut, udara, diberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tanah Karo, diberkati pemimpin Tanah Karo ini, siapapun yang menjadi terpilih menjadi kepala daerah ini Tuhan, Kau terus memberkati pemimpin Tanah Karo ini. Kami percaya Tuhan, dia menjadi saluran kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Tanah Karo ini nanti banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa untuk memuji menyembah Tuhan lewat pemimpin Tanah Karo ini Bapak, sehingga Tanah Karo dimenangkan, Tanah Karo banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara yang kukasihi, bisa aku undang bangkit berdiri. Kita akan doa berkat. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Angkatlah kedua belah tanganmu, jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Setelah nanti kasih persembahan, kita maju ke depan buat berfoto bareng